Halo sahabat Delta, negara kaya dan maju pada umumnya identik dengan negara-negara di kawasan Barat dan juga Eropa. Namun siapa sangka banyak negara di Asia yang mayoritas warganya memeluk agama Islam mampu menjadi negara dengan kekuatan ekonomi melampaui ekonomi di negara Barat. Salah satunya adalah negara Qatar. Qatar bisa dibilang sebagai negara kecil yang berpenduduk sekitar 2,8 juta jiwa per Maret 2020. Luas negaranya juga tidak seberapa, cuma 11,5 ribu kilometer persegi. Mayoritas penduduknya adalah Muslim, yang mana tinggal di kota, karena memang negara Qatar tidak memiliki bukit dan hutan. Tapi penduduk yang bertetangga dengan negara Arab Saudi ini begitu makmur, serta punya kekayaan yang gak terbatas. Gak hanya itu, kehidupan sosial di sini juga nyaman. Ibarat mutiara di tengah-tengah gurun, bukan semata-mata karena negara ini dulunya penghasil mutiara, namun lantaran Qatar dipandang sebagai negara paling nyaman di antara yang lain. Berikut 7 fakta menarik tentang kehidupan di Qatar. Namun sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke? Negara paling kaya di muka bumi. Pada awal abad ke-20, Qatar merupakan kawasan yang kumuh dan miskin. Negara ini menjadi jajahan Inggris pada tahun 1916, dan para penduduknya hanya menggantungkan hidup sebagai nelayan dan pencari mutiara. Pada tahun 1971, negara ini merdeka dan tak lama kemudian, negara ini menemukan salah satu cadangan gas alam cair yang terbesar di dunia, nomor 3 setelah Rusia dan Iran. Harga minyak yang melonjak pada tahun 1970-an mendorong Qatar untuk bergerak lebih maju. Sejak saat itu, status sosial Qatar akhirnya berubah drastis menjadi kaya. Pada tahun ini, Qatar masih menduduki peringkat pertama negara terkaya di dunia. Hal ini bisa dilihat dari total PDB atau produk domestik bruto negara tersebut. Pada tahun 2020, masih diproyeksikan tetap di atas 134.000 US dollar. Sedikit naik dari tahun lalu, cadangan minyak, gas, dan petrokimia Qatar sangatlah besar, yang mana berbanding terbalik dengan populasinya yang sangat kecil. Dilihat dari angka tersebut, Qatar diprediksi akan menduduki daftar negara terkaya di dunia selama 20 tahun mendatang. Prestasi ini bahkan lebih luar biasa, mengingat bahwa Arab Saudi dan sekutunya memberlakukan blokade terhadap Qatar pada tahun 2017. Tuan rumah Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA resmi menunjuk Qatar menjadi tuan rumah turnamen sepak bola 4 tahunan itu, di mana edisi ke-22 akan diadakan pada tahun 2022 mendatang. Ini akan menjadi Piala Dunia pertama yang diadakan di Timur Tengah, dan yang pertama di negara mayoritas Muslim. Piala Dunia kali ini juga akan menjadi Piala Dunia kedua yang diadakan sepenuhnya di Asia, setelah Piala Dunia FIFA 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Status tuan rumah Piala Dunia 2022 yang disandang oleh Qatar kerap dipertanyakan serta diragukan karena isu suap yang sedang berkembang. Namun begitu, Qatar terus melakukan pembangunan dan renovasi terhadap stadion-stadion yang nantinya akan digunakan. Dalam merancang dan membangun stadion-stadion tersebut, Qatar dikabarkan akan menerapkan teknologi canggih dan cara pembangunan yang out of the box alias di luar nalar manusia. Salah satunya adalah Al Zanab Stadium. Stadion ini diklaim memiliki teknologi yang bisa mengontrol suhu di dalamnya. Stadion ini juga dapat meredam radiasi dan paparan sinar matahari, dan juga akan dilengkapi pendingin udara yang bisa membuat nyaman penonton di dalamnya. Udah kebayang nggak nyamannya gimana tuh? Fasilitas yang mewah. Qatar memang negara yang unik. Bagaimana tidak, seluruh rakyatnya ditanggung oleh negara. Saat akan melahirkan, perempuan di Qatar tidak perlu mengkhawatirkan biaya rumah sakit yang mahal, karena negara akan menanggung seluruhnya. Mereka bebas memilih mau rumah sakit mana yang akan dituju, dengan fasilitas modern atau yang standar. Tak hanya itu, bayi yang lahir di sana bahkan sudah dijamin hidupnya oleh negara. Mereka sudah disediakan fasilitas rumah, bebas memilih sekolah hingga universitas. Mereka juga bebas memilih sekolah di dalam ataupun luar negeri, karena negara akan menanggung berapapun biaya termasuk biaya hidup dan uang saku dalam jumlah yang besar. Tidak ada pengangguran. Bedanya dengan Indonesia, di Qatar mencari pekerjaan bukanlah sesuatu yang sulit. Tidak sesulit kita mencari jodoh. Pada lulusan di sana hampir tidak ada kesempatan menganggur. Sedikit berlebihan memang, tapi inilah faktanya. Setelah menyelesaikan studi, mereka akan langsung mendapat tawaran bekerja di beberapa perusahaan.
Mereka hanya tinggal pilih saja. Syaratnya sih cuma harus bekerja di dalam negeri. Tentu ini bukanlah syarat yang sulit dengan apa yang mereka dapatkan setelah mereka bekerja. Gaji dan fasilitas seperti tunjangan pekerjaan yang ditawarkan sangatlah luar biasa. Bukan tanpa alasan, bisa semudah itu. Hal ini juga sebanding dengan kompetensi yang dimiliki warga Qatar. Bebas pajak penghasilan. Selain dimanjakan fasilitas, pekerja di sana juga dibebaskan dari semua pajak penghasilan. Di Indonesia, tidak sedikit orang berpikir sudah gaji tidak seberapa ternyata masih juga harus membayar pajak. Lain halnya dengan Qatar, negara ini membebaskan pekerjanya dari pajak penghasilan. Tak hanya pekerja asli di sana, tenaga kerja asing pun juga tidak perlu membayar pajak penghasilan. Alasan yang paling mungkin adalah karena negara Qatar sudah sangat berkecukupan. Jadi tidak perlu memungut pajak dari warga ataupun tenaga kerja asing. Bahkan bank di Qatar semuanya terbebas dari unsur riba. Ketika di suatu momen penting seperti hari ulang tahun raja, pemerintah Qatar akan melunasi hutang rakyatnya. Kerja standar gaji tinggi. Pernahkah kamu membayangkan kerja santai tapi gaji juga tinggi? Qatar memang surganya para pekerja, baik dari segi penghasilan maupun bebas dari pajak. Pekerjaan yang diberikan perusahaan juga terbilang standar dan tidak banyak tuntutan. Uniknya, walaupun kerjanya ringan, perusahaan tetap memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para pekerjanya. Hal yang paling jelas terlihat yaitu pada saat cuti. Staf yang biasa saja pada umumnya mendapatkan cuti sampai 24 hari, belum lagi dihitung dengan libur peringatan hari-hari besar. Qatar Airways yang terbaik di dunia. Penilaian ini tentu bukan subjektivitas semata, melainkan didasarkan kepada sejumlah kriteria kenyamanan dan keamanan penerbangan yang mesti dimiliki maskapai tersebut. Selain predikatnya sebagai maskapai terbaik di dunia, maskapai nasional asal Doha ini pun tidak pernah absen mendapat berbagai penghargaan tiap tahunnya untuk pelayanan penerbangan yang diberikan. Sebagai contoh, Qatar Airways pernah mendapat Best Business Class 2013, World Best Business Class Launch 2011, hingga Best Airline Staff in Middle East 2013. Penghargaan-penghargaan ini tentu didasarkan pada layanan, kualitas, dan kepuasan para pelanggan terbaik. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa Anda akan nyaman berlama-lama dalam kabin pesawat Qatar selama penerbangan.